Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Astiar dari Prodi Ilmu Hadis Fakultas Sosiologi. Saya berduduk di sini untuk mewawancarai dan sekaligus kita memperkenalkan apa sih agama Hindu itu. Dan dalam hal ini saya punya pemateri yang sangat hebat dan sangat bagus untuk memberikan makna dan arti dari agama Hindu tersebut. Mungkin dari Bapak bisa jelaskan nama Bapak terus asal-usulnya. Ya, pertama kami sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama saya Anton. Saya kebetulan di Parahyangan Jati Guru ini sebagai orang yang dituakan. Saya dulunya pernah menjabat sebagai Ketua Parisade Hindu Dharma Kota Tangsel, dan sekarang saya sebagai anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangsel. Nah, sebagai tuan rumah, tentu saya sangat mengapresiasi selamat datang pada adik-adikku semua dari mahasiswa UIN Ya, Jakarta. benar. Walaupun tempatnya di Tangerang Selatan, Iya. tapi UIN Jakarta. Iya. Selamat datang pada adik-adikku semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik semua. Kenapa? Karena adik-adik sudah mau memilih pura kami sebagai tujuan untuk menjadi objek yang akan diteliti secara ilmiah. Oleh karena itu, tentu ini sebuah penghargaan bagi kami. Akan kami jelaskan nanti apa-apa yang harus ditanyakan. Dan tidak lupa salam buat guru-guru, dosen-dosen UIN yang sudah memberi kesempatan kepada siswa-siswanya untuk datang ke Parahyangan Jati Guru. Dengan datang kemari untuk mengetahui sedikit tentang agama Hindu, artinya apa? Adik-adik ini diberi kesempatan untuk membuka tabir yang menutupi adik yang selama ini adik hanya mempelajari agama Islam saja. Untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang ada di luar kebenaran yang adik miliki. Sebagai mahasiswa, adik ini adalah calon pemimpin masa depan. Saya tahu adik tadi sudah memperkenalkan diri sebagai mahasiswa UIN yang beragama Islam. Ketika saatnya nanti adik menjadi pemimpin, mungkin itu wali kota, gubernur, mungkin juga presiden atau menteri. Adik bukan hanya sebagai pemimpin umat Islam. Kami yang Hindu, saudara-saudara kami yang Kristen dan agama lain, itu juga warganya adik. Adik-adik semua. Ketika adik nanti menjadi pemimpin, maka adik adalah pemimpin dari semua agama yang ada di Indonesia. Dengan kehadiran adik ke PJG, adik artinya mau mengetahui tentang sedikit ajaran-ajaran Hindu. Oleh karena itu, sekali lagi salam untuk dosen yang membimbing adik, yang mengajarkan adik tentang ajaran agama, tentang pelajaran agama ini, untuk memberi kesempatan bisa datang ke PJG, sehingga adik-adik saya ini, adik semua, bisa tahu sedikit tentang Hindu, tak kenal maka saya. Saya rasa itu dulu ya. Oke, selanjutnya mungkin izinkan saya bertanya kepada Pak Anton. Baik. Pertanyaannya diawali dengan apa sih agama Hindu itu? Bagaimana ajarannya? Apa kitab sucinya? Mungkin dari Pak Anton bisa menjabarkan kepada kami. Terima kasih. Ini pertanyaan dasar ya. Mengawali kunjungan adik menanyakan apa agama Hindu. Agama Hindu adalah agama salah satu yang diakui keberadaannya oleh negara. Di dalam Weda sebenarnya tidak ada kata Hindu, yang ada Dharma. Itu makanya agama Hindu Dharma. Ajaran-ajaran agama Hindu itu terangkum di dalam Dharma. Nah, boleh saya kasih definisi tentang Dharma ya? Boleh, silakan. Apa itu Dharma? Banyak, tergantung dari mana kita perspektif melihatnya. Tapi poin yang perlu saya sampaikan di sini, boleh pakai bahasa sananya? Boleh. Ya. Dharma itu dikatakan seperti ini. Prabawa Artaya
Wijaya Butama, Dharma Pawacana Kerta, Yasya Prabawa Syamyukta, Sadharma Niscaya. Artinya apa? Jadi setiap pikiran, ucapan, tindakan, intinya perilaku yang ditujukan untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian semua makhluk itu adalah dhamma. Dan jangan sekali-kali engkau sanksikan segala sesuatu yang bertalian tentang kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua makhluk itu dhamma. Jangan sanksikan itu. Oleh karena itu, dharma adalah hal-hal yang berkaitan dengan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua makhluk, bukan saja manusia, tapi juga meliputi binatang, tumbuh-tumbuhan, atau ciptaan Tuhan lainnya. Saya rasa itu pengertian dharma. Apa itu namanya? Masalah kitab sucinya nih. Oke. Setiap agama kan punya kitab suci. Iya, untuk Hindu, agama kitab sucinya apa? Ya, karena bagus nih pertanyaannya. Semua agama harus punya kitab suci ya. Iya. Apakah Hindu punya punya kitab suci? Punya. Kitab suci agama Hindu yang disebut Weda, pengetahuan yang datang dari Tuhan, terdiri dari 4 yang disebut Catur Weda. Pertama, Rig Weda. Kedua, Yajur Weda. Ketiga, Sama Weda. Dan keempat, Atharva Weda. Jadi Weda itu terdiri dari Catur Weda 4 yang tadi saya sebutkan. Saya rasa itu dulu. Untuk selanjutnya masalah, kan dia bersih kitab suci ya isinya. Ya, Ajaran-ajaran dalam kitab sucinya itu seperti apa? baik. Weda bukanlah ajaran yang bersifat akidah yang bersifat dogmatis, hukum yang hitam putih, ini boleh tidak boleh. Tetapi ajaran Weda dia lebih bersifat kaidah hidup, way of life, jalan hidup menuju kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi inti ajaran Weda ada 4, ada 5. Dan ini sangat universal. Saya rasa bisa diterima di semua golongan, semua agama. Pertama, Satyam. Intinya, apa Satyam itu? Weda mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran menjadi landasan. Satyam Param Dharma. Kebenaran adalah dharma yang utama. Ketika kita bekerja untuk memperoleh nafkah, mencari nafkah, maka carilah nafkah itu dengan cara dharma, dengan cara kebenaran. Ya, benar. Kedua, dharma sendiri. Dharma artinya apa? Tapi dalam konteks ini artinya adalah kebajikan. Jadi setiap umat Hindu wajib untuk melaksanakan ajaran Tuhan itu yang berbeda, untuk melakukan kebajikan. Jadi ini sering kita sebut, oh ini mereka melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, kebajikan itu dilakukan tidak saja kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk. Ya. Kemudian Satyam dan Santi. Sering dengar kata Santi ya? Iya. Nah, saya akan jelaskan. Makna Santi artinya umat Hindu diwajibkan untuk selalu menciptakan kedamaian di dalam kehidupannya, di dalam berinteraksi kepada siapapun. Oleh karena itu, damai itu juga menjadi bagian dari inti ajaran agama. Santi. Ya. Selanjutnya, prema, cinta kasih, welas kasih.
Bisa nggak kita bayangkan seandainya manusia tidak memiliki rasa balas asih, tidak memiliki kasih, dunia ini akan hancur. Oleh karena itu, Hindu juga menekankan pentingnya cinta kasih di dalam kehidupan yang menjadi dasar kita untuk berhubungan terhadap siapa saja. Cinta kasih. Tuhan pun ketika kita bersembahyang bukan karena kita takut, semata-mata karena kita mencintai Tuhan. Dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Kita mencintai istri bukan karena takut, kita mencintai suami bukan karena takut, tapi karena cinta itu sendiri. Oleh karena itu dikatakan, spirit cinta itu prema iswar hai, iswar prema hai. Cinta kasih atau kasih itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah kasih. Dan ini harus kita terapkan di dalam kehidupan. Yang berikutnya, ahimsa. Ahimsa adalah suatu konsep hidup tanpa kekerasan. Jadi Hindu melarang umatnya untuk bertindak secara kekerasan, melakukan tindak kekerasan. Jadi hidup atau konsep hidup tanpa kekerasan. Setiap hubungan dengan siapapun dia landasi dengan cinta kasih, maka kekerasan itu tidak akan muncul. Setiap kekerasan hasilnya kehancuran. Dan Hindu tidak menyarankan untuk manusia hidupnya menjadi hancur, tetapi dia harus membangun peradaban supaya dia hidup bahagia. Ini salah satu nilai-nilai yang terkandung di dalam Veda. Biasanya di Islam kan kita punya tempat ibadah khusus nama masjid. Ya, okay. Dan sentralnya itu di Ka'bah, Masjidil Haram. Ya, ya. Nah, di yang setahu saya Hindu itu pura ya, namanya pura. Apakah kesakralannya hanya di pura atau Hindu punya tempat ibadah yang lain? Okay. Baik. Yang namanya agama, selain memiliki konsep teologi, dia punya kitab suci, punya perantara yang menerima wahyu, dan punya tempat ibadah. Tempat ibadah setiap agama tentu berbeda, karena ini adalah identitas dari masing-masing agama. Di dalam agama Hindu, tempat ibadah tidak harus namanya pura. Karena pura itu hanya dikenal bagi kami orang Bali. Orang Bali disebut pura. Ya. Oh, India kuil. Oh, India kuil. Kuil, ya. Mandir. Nah, disinilah kebebasan yang diberikan oleh Hindu untuk semua umatnya. Dia bisa menjalankan ajaran Hindu dengan budayanya masing-masing. Nah, kebetulan kami di PJG sini, Parayangan Jalan PJG, kami tidak pakai kuil atau pura di Parayangan. Kami sesuaikan dengan tempatnya. Desa, Kala, Patra. Desa itu tempat, Kala itu waktu, Patra itu tradisi-tradisi yang cara-cara dari suatu orang yang ada di suatu daerah. Nah, karena PJG ini adanya di BSD, tadinya Jawa Barat, maka puranya ini kita sebut Parahyangan. Parahyangan itu adalah tempat suci, simbol di mana Tuhan berstandar. Walaupun di dalam konsep Hindu, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di ciptaannya, Tuhan juga ada di luar ciptaannya. Di sini pun juga ada Tuhan. Tetapi pura juga memiliki beberapa fungsi. Pertama, pura itu memang dipakai untuk fungsi ibadah, melaksanakan di mana umat Hindu memuja Tuhan, memuliakan Tuhan. Disitulah kami sembahyang. Itu yang kami sebut di sini Parahyangan, atau yang ada tahu pura. Iya. Ini fungsi pertamanya. Selain itu, rumah ibadah Hindu juga merupakan pusat pendidikan. Jadi
Pura itu tidak saja meminta kepada umatnya untuk memuja memuliakan Tuhan, tapi pura juga tempat memperoleh pengetahuan pencerahan. Kenapa? Bagi kami umat Hindu, pengetahuan itu sesuatu hal yang paling penting, utama. Dengan pengetahuan, manusia bisa memperbaiki dirinya. Dengan pengetahuan, dia bisa melakukan apa yang harus dia lakukan. Dengan pengetahuan, dia juga bisa menghindari apa yang harus dihindari. Martabat manusia sangat ditentukan juga selain dengan perilaku dia, tapi semua itu datangnya dari pengetahuan. Pasti. Iya. Karena orang tahu maka dia berbuat baik. Dia hindari berbuat jahat. Nah, ini pengetahuan. Nah, kemudian fungsi berikutnya, dia juga pusat untuk mengajarkan budaya. Kalau adik dengar kan ada suara gamelan itu ya. Iya. Jadi pura juga memberi kesempatan bahwa manusia itu harus dia bisa hidup dengan budayanya sendiri, tradisinya dia sendiri. Budaya selain identitas, di situ dia menghargai apa yang menjadi ciptaan manusia. Dia menghargai. Sehingga kami orang Bali itu selalu mengikut sertakan tradisi budaya di dalam ibadah ini, walaupun tidak wajib. Ya, jadi kami menghargai budaya. Hanya karena budaya lah kita ini bisa dikenal. Tentu budaya yang tidak bertentangan dengan spirit Weda. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi sosial ekonomi. Jadi kepedulian umat Hindu itu juga harus bisa ditampung di pura ini terhadap mereka-mereka yang masih dalam kemampuan yang kurang. Caranya bagaimana? Kita harus mengangkat potensi yang ada di umat. Jadi kalau mereka punya kemampuan membuat kue, ya kan, kita tampung, kita salurkan melalui koperasi. Jadi koperasi yang ada di kita di sini, koperasi dari kita untuk kita. Oleh karena itu, pertama fungsi ibadah, pura, kemudian fungsi pendidikan, kemudian fungsi sosial, budaya dan ekonomi. Jadi ini melekatnya. Ya. Itu yang seharusnya ada solen, tergantung dari kondisi masing-masing umatnya di situ. Ya, saya rasa itu. Yang menarik bagi saya ketika melihat ini, maksudnya pura sebagai ekonominya, atau tadi juga sebelum disampaikan pura itu dari Bali, atas nama Bali ya. Ya. Jadi pertanyaan bahwasanya ada perbedaan nggak atau percampuran budaya antara India dengan Bali itu bisa berbeda? Bali punya budaya sendiri terhadap Hindu, ataukah India juga seperti itu? Betul. Ini pertanyaan bagus. Di India juga mandirnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, kenapa bisa berbeda? Ya. Ini tergantung dari aliran di dalam agama Hindu. Kok bisa muncul? Kitab sucinya sama, kok alirannya banyak? Iya. Kita perlu ingat, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang serba relatif. Rambut sama hitam, isi kepalanya berbeda. Iya. Ya kan? Itu satu. Dua, konsep teologi di dalam agama Hindu, Tuhan itu tak terpikirkan. Selain Beliau maha besar, maha suci, maha mahal. Manusia hanya bisa melihat dari satu perspektif saja. Seperti misalnya Tuhan ini maha pelindung, Tuhan maha pencipta, dan maha lainnya. Nah, umat Hindu dulunya di Bali
melihat Tuhan dari perspektifnya sendiri-sendiri. Sehingga timbul sekte, aliran di Bali. Ada 9 aliran di sana. Siapa yang dipuja oleh masing-masing sekte itu? Yaitu Sang Yang Dewasa dalam manifestasi tertentu. Jadi Tuhan yang satu itu, ya kan, dilihat dari perspektif yang berbeda, manifestasi yang berbeda. Sehingga muncullah aliran-aliran, 9 aliran. Nah, kemudian empuh tuturan melebur menjadi satu. Tidak ada aliran lain. Pura itu juga tempat memuja Tuhan sesuai dengan aspek Tuhan mana yang dipilih. Ini yang disebut Istadewata. Apakah dia sebagai sumber ilmu pengetahuan? Berarti tiap pura itu punya Istadewata sendiri. Istadewata. Iya. Masing-masing. Ya. Nah, pertanyaannya, itu hanya banyak orang Hindu? Tidak. Dewa Dewi, sesungguhnya Tuhan itu satu, kesatuan itu sendiri. Dalam dirinya, semua dewa dewi adalah dirinya sendiri. Dewa berasal kata dev, cahaya, nur ilahi wa Indonesia. Di dalam Hindu lalu dipersonifikasikan. Karena umat atau manusia sulit akan membayangkan Tuhan yang gaib. Lalu manusia melihat dari perspektif tertentu. Tuhan seperti apa? Nah, inilah yang selalu disebut sebagai Istadewata. Ya, bukan berarti Tuhannya itu banyak, menyebut dewa ini tidak. Sebenarnya dia satu. Tuhan itu satu, kesatuan itu sendiri. Dalam dirinya semua dewa dewi adalah dirinya sendiri. Ya. Ekam Sapi Prabauda Wadanti. Eka, Tuhan yang mulia itu, Tuhan yang maha suci itu adalah tunggal, satu. Sapi Prabauda Wadanti, orang bijaksana menyebut dengan berbagai nama. Ya, jadi Tuhan yang Hindu tunggal, satu. Selanjutnya yang buat saya penasaran juga masalah puasanya kaum agama Hindu. Ya. Sebenarnya mereka puasa kan 24 jam, 36 jam. Ya. Dan juga tadi masalah kurangnya masalah ekonomi di kami Islam setelah puasa kan ada zakat, pembayaran zakat dari orang kaya ke orang miskin. Apakah di Hindu punya seperti itu atau punya sistem yang tersendiri? Oke, baik. Jadi memang setiap agama memiliki ritual-ritualnya termasuk puasa. Kata puasa itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta, dari agama Hindu itu berasal dari kata upa dan wasa. Upa itu dekat atau mendekat. Wasa maha yang tahu kepada yang maha tahu itu Tuhan yang maha tahu itu. Jadi puasa itu adalah bagaimana manusia mendekati Tuhan dengan cara mengendalikan dirinya melalui tidak makan, ya kan? Mengendalikan emosinya, tidak melakukan kesenang-senangan. Nah, kalau kita ada namanya catur berata penyepian, nyepi itu, ya. Jadi pertama dia tidak menghidupkan api. Ini maknanya tidak sesederhana menyalakan api, tidak. Itu maknanya dalam. Kalau kita masak kan bakar ya? Iya benar. Masak kan baru bakar api. Sementara kita disuruh puasa, jangan makan dulu, akhirnya jangan masak ya. Tapi apakah hanya situ? Tidak. Api yang bersifat berkobar itu menyala-nyala, membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Itu harus dikendalikan juga. Dikendalikan. Jadi keinginan manusia yang selalu lompat-lompat, yang nggak bisa dibendung, maka dengan puasa dia harus dikendalikan. Jadi amati geni kita sebut. Amati geni. Terus puasa apanya lagi? Amati lalu muam. Kita jangan keluar, jangan bepergian. Kita di rumah saja, hening.
kita selalu mengingat Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Makanya puasa di Hindu, Nyepi itu tidak berhari-hari seperti saudara saya Muslim 1 bulan. Iya, benar. Kami cukup sehari. Nah, ini di situ kami melakukan amati diri, amati lelungan, amati lelaguan, ya. Dan satu lagi amati karir. Jadi tidak makan minum, tidak menyalakan api tadi, tidak bersenang-senang, ya kan? Nah, manusia kan selalu Bersedia. dianugerahi panca indera, orientasi keluar. Iya, benar. Dia membutuhkan hal-hal yang menyenangkan dia saja. Nah, pada saat puasa itu hening kan. Nah, terus tidak bepergian. Ya, kita kalau kita menerapkan, kita bepergian dengan menggunakan alat transportasi, ya kan? Pertama, kalau mobil pasti akan mengeluarkan gas buang, Iya, ya kan? Dan itu kan polusi. iya. Jadi agama Hindu mengajarkan manusia juga untuk menjaga lingkungan hidup supaya tetap lestari dengan tidak mengotori udara. Ya kan? Ini salah satu efeknya. Lalu tidak bekerja. Bagaimana kita mau mengingat Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan ketika kita masih bekerja? Misalnya kalau saya seorang juru parkir, saya berparkir. Kalau saya seorang supir, saya seorang tukang, saya fokus dengan pekerjaan saya. Nah, oleh karena itu, untuk sehari saja kalian diam di rumah, berpikirlah tentang aku. Pusatkan pikiranmu kepadaku, selalulah berpikir kepadaku. Setelah engkau menentukan aku sebagai tujuanmu, maka engkau pasti akan mencapai aku. Ini sabda Tuhan sendiri mengatakan begitu. Ya, inilah tujuannya kita puasa. Kata saya itu. Apalagi tadi ada lagi Masalah zakatnya. Oh, zakat. Ah, yang penting sekali. Jadi manusia ini dia selalu membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Dan orang lain itu tidak selalu sama kondisinya. Oleh karena itu, Hindu menanamkan nilai-nilai yang namanya Tattvamasi, Wasudewa Kutumbakam. Wasudewa Kutumbakam adalah semua ciptaan Tuhan itu adalah keluarga. Seperti halnya kalau saya kasih contoh yang sederhana, tubuh ini dari sebuah sistem. Ya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada jari, ada telinga, dan seterusnya. Itu adalah sub-subsistem. Alam semesta ini juga gitu. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, binatang juga beraneka ragam. Tapi saya perkecil, ilustrasinya biar gampang kita memahami itu. Manusia ini akan sehat ketika matanya bisa melihat dengan baik, ketika hidungnya bisa mencium dengan baik, ketika mulutnya bisa berbicara dengan baik, ketika telinganya bisa mendengar dengan baik. Oleh karena itu, semua sub-subsistem ini harus dijaga. Ketika semua bisa berjalan dengan baik, maka manusia ini bisa hidup dengan baik. Alam ini juga begitu. Ada etika dalam manusia ini, ada etika personal, ada etika komunal, ada etika sosial bermasyarakat, ya, ada etika bernegara. Ini diajarkan melalui yang konsepnya tadi itu, Tattvamasi. Engkau adalah aku adalah engkau. Ketika engkau sakit, aku harus sakit. Ketika engkau menderita, aku harus menderita. Nah, disinilah pesan agama Hindu itu. Ketika melihat orang sakit, orang menderita,
maka wajib bagi kita untuk memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Karena ketika dia sakit, maka kita harus merasakan sakit. Ketika dia sehat, maka kita sehat. Ketika mereka senang, kita juga merasakan senang. Ini landasan filosofi untuk ya, cara saya itu. Bagaimana sih agama Hindu ini ada di Indonesia? Masalah sebagai apa ya, kalau kita bilang yang jumlahnya sedikit dibanding dengan agama-agama lain yang besar. Kristen, Islam juga kan jumlahnya besar. Bagaimana Hindu menyikapi jumlah yang sedikitnya, terus masalah toleransi beragamanya itu gimana? Dalam agama Hindu bukan agama misi. Agama Hindu tidak pernah mengajak orang untuk masuk Hindu demi keselamatan. Agama Hindu mengakui kebenaran agama lain, dan itu tercantum di dalam kitab suci. Boleh saya sampaikan? Boleh. Mereka yang datang kepadaku dengan jalan manapun akan kusambut mereka itu dengan jalan itu. Karena jalan-jalan itu adalah jalanku juga. Kedua, mereka yang berbakti kepadaku, menyembahku dengan cara apapun, akan kukuatkan imannya dengan cara itu. 3-3 ya. Aku bersikap sama terhadap semua makhluk. Bagiku tiada yang terbenci maupun terkasih. Tetapi mereka yang berbakti kepadaku dengan penuh pengertian, maka mereka ada padaku dan aku ada pada mereka. Oleh karena itu, agama Hindu melihat saudara-saudaranya yang lain agama bukan sesuatu hal yang menjadi momok bagi kami. Tadi saya bilang Wasudewa Kutumbaka. Karena manusia sumbernya satu, aku adalah sumber dari segalanya. Tiada seorang makhluk bisa hidup tanpa aku. Oleh karena itu, bagi konsep ini, semua ciptaan Tuhan ini adalah satu keluarga. Jadi kami tidak akan pernah mau menanyakan, tabu bagi kami. Wahai temanku, siapa Tuhan yang engkau sembah? Tabu bagi kami. Apalagi mau menilai Tuhanmu itu tidak benar, yang benar Tuhanku. Itu sangat tabu bagi kami. Karena prinsipnya semua ini datangnya dari Tuhan yang esa. Tuhan agama Islam, Tuhan agama Kristen, Tuhan agama Buddha, agama Konghucu adalah Tuhan yang satu, Tuhannya agama Hindu juga. Dan semua ciptaannya itu adalah keluarga. Jadi kami tidak pernah membeda-bedakan agama-agama yang berbeda, karena dia juga saudara kami. Nah, ini dasar dari hubungan kami satu dengan yang lain. Toleransi Hindu tidak usah dibayar, tidak usah dipertanyakan lagi. Jadi Hindu sangat mengajarkan, wahai manusia, bijaksanalah engkau, muliakan setiap manusia. Tidak aja menyebut hanya umat ini, tidak. Setiap manusia muliakan. Karena di dalam diri manusia bersemayam yang namanya Atman. Atman itu adalah percikan terkecil daripada Tuhan yang disebut Brahma. Oleh karena itu, Hindu melihat semua ciptaan itu adalah suci. Dia harus menghargai itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Oke, sudah selesai pertanyaannya. Mungkin yang saya dapat simpulkan bahwasanya agama Hindu ini apa ya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa mengetahui tentang agama Hindu lebih dalamnya. Terima kasih. Mungkin dan ya apa ya, dalam artian semua agama itu bisa dianggap sama dan kita saling menghormati satu sama lain. Agama beda. Agama berbeda. Nah. Karena jalan kita mana dari ibarat gunung ya. Iya. Kita dari sisi barat, sisi timur. Tapi semua kita anggap dia akan menuju kepada yang satu. Menuju kepada Tuhan yang satu. Ya, ini masalah selera saja. Saya dari jalan barat, jalan timur itu selera saja. Ya. Sesuai dengan potensi yang ada dimiliki semua manusia. Mungkin sebelum kita menutup wawancara terakhir ini, baik, terima kasih. dari Bapak Anton mungkin bisa kasih closing statement terkait lebih dalamnya tentang agama Hindu tersebut. Baik, ya. Baik, terima kasih.
di sini bahwa kami umat Hindu adalah bagian yang tak terpisahkan dari saudara-saudara kami, baik itu agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha, dan lain-lain. Kami adalah satu. Oleh karena itu, pandangan Hindu ya kan, akan selalu menjaga kerukunan, kedamaian yang kita rasakan di sini harus bisa terwujud dalam kedamaian, rukun, toleransi. Jadi kita ini perlu toleransi, menghargai perbedaan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap aliran orang itu sesat. Kita hargai. Nah, ini yang saya minta. Jadi dengan menghargai perbedaan, maka bangsa ini akan menjadi hidup rukun. Ketika rukun, maka semua tujuan pembangunan itu bisa kita laksanakan. Terima kasih. Oke, dengan ini kami berakhir wawancara tentang agama Hindu ini. Saya Muhammad Gimnastiar, pamit undur diri. Saya Anton. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Shanti. Oke. Oke.